Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk kepada video panduan berikut, yaitu bagaimana seorang paramedis atau staf yang bertugas di ruang rawat inap melakukan penghitungan eh, pemakaian ruangan ketika pasien sudah mau keluar ya. Jadi kita langsung masuk ya. Anggap saja saya ini seorang paramedis, seorang perawat atau kepala ruangan. Saya klik tombol masuk yang ada di sini ya. Seperti biasa, masuk dengan username atau nama pengguna, kemudian password 1234, kemudian masuk ya. Nah, saya ini kan bertugas di ruang pavilion VIP ya. Saya langsung menuju ruang pavilion VIP. Nah, ya. Saya langsung menuju ruang pavilion VIP. Pavilion VIP. Anggap saja Abdul Ghafur ini kita mau, dia sudah mau keluar ya. Dia udah mau keluar dan kita menghitung harga kamarnya ya. Kita klik yang ada di sini ya. Ya, kepala ruangan atau staf paramedis, klik tombol pemeriksaan yang ada di sini. Kemudian kita klik tombol layanan medis ya, layanan medis. Nah, di sini ada layanan medis lain, kemudian di sini ada ruang, update penggunaan ruangan ya. Update penggunaan ruangan. Jadi ruangan ini hanya bisa diupdate oleh staf yang ada di ruangan sini. Dia ini kan masuk kalau nggak salah sudah 1 bulan ya, anggap saya 1 bulan ya. Jadi update penggunaan ruangan ini kita hitung secara manual ya. Ini nggak dikalikan secara otomatis. Kami bisa menggunakan pengkalian secara otomatis berdasarkan hari setelah pergantian hari ketika jam 1 malam ya. Jam 12 lewat jam 12 lewat 1 detik ya. Jam 12 malam lewat 1 detik bisa. Kita bisa melakukan perhitungan itu. Hanya saja jangan sampai di dalam rumah sakit itu menggunakan kebijakan yang berbeda-beda ya antara rumah sakit yang satu dengan rumah sakit yang lain. Misalkan seseorang masuk jam 10 malam, dia kan masuk jam 10 malam. Tentu ketika jam berganti jam 12 malam, otomatis sudah terhitung 2 hari, sedangkan dia baru masuk 2 jam, iya kan? Nah, oleh karena itu jangan sampai kami mengantisipasi hal-hal itu sehingga kami melakukan penginputan ya di dalam aplikasi ini. Penginputan penggunaan ruangan itu dilakukan secara manual ya, dilakukan secara manual. Kami tidak melakukan otomatis karena otomatis tentu ada pihak yang nanti akan dirugikan dan ada pihak yang nanti akan diuntungkan. Bisa saja rumah sakit dirugikan atau bisa saja rumah sakit pasien dirugikan atau pasien diuntungkan atau dan lain sebagainya. Oleh karenanya kami menggunakan penghitungan ruangan ini secara manual, dihitung di sini ya. Misalkan hari dirawat itu 30 ya. Nah, ini angka awal di sini kan angka awal sama dengan ini ya, ruangan per hari ya, 30 hari. Misalkan 37 ini dikalikan dengan 30 hari ya. 30 hari ya. 30 hari dikali 30 ya. Ini dihitung manual ya, sama dengan ya ada di sini ya. 11 juta misalkan ya. Ya kita langsung isi di sini 11 juta ya. Nah, 11 juta ya. Oke. Langsung ditambahkan ya. Nah, ini berarti dia punya data biaya ruangan sudah ada ya, ruangan pavilion, keluar belum, dirawat 30 hari, total 11 juta ya. Seperti itu ya, 11 juta. Nah, itu datanya sudah ada ya, datanya sudah ada. Jadi bagaimana jika pasien ini bagaimana jika pasien ini dia 1 hari di sini, kemudian mau dipindahkan ke ruangan yang lain? Sebelum dipindahkan ke ruangan yang lain, Anda harus mengisi formulir ini loh. Anda harus mengisi formulir. Ingat bahwa sebelum dipindahkan, Anda harus mengisi penggunaan ruangan di sini dulu, ya. Karena ini adalah ruangan yang digunakan oleh Anda, digunakan oleh pasien Anda ya. Ruangan Anda yang digunakan oleh pasien ini. Makanya Anda harus input dulu sebelum dipindahkan ke ruangan lain. Bagaimana jika telah dipindahkan ke ruangan lain, dia inap di ruangan itu 2 hari, kemudian dia pindah lagi ke sini. Nanti formulir itu ada di sini lagi, ya. Perharinya itu ada di sini lagi. Jadi dia akan berurutan ke bawah, ya. Jadi itu nggak ada persoalan soal itu. Dan bisa diisi satu demi satu ulang lagi, ya. Seperti itu. Nah, ini untuk mengisi tambah layanan lain, ya.
ini data rekam medis dan lain sebagainya. Ini untuk mengisi ruangan ya. Jadi saya kira untuk mengisi ruangan contoh umumnya itu seperti ini, dan ini hanya bisa dilakukan oleh para medis. Ini tidak dilakukan oleh dokter ya. Dan ini jika ingin mengajukan pasien ke asuransi ya, ingin mengajukan asuransi pasien ya. Ini kan pasien umum bisa diajukan asuransinya. Saya kira seperti itu ya kalau untuk mengatur ruangan, harga ruangan ya hanya seperti itu. Ingat bahwa harga ruangan ini bila perlu diupdate setiap hari ya, bila perlu diupdate setiap hari, menjaga kemungkinan atau enggak lah pada saat pasien mau keluar ya. Jadi pada kapan melakukan update ruangan ini? Pada saat, yaitu jawabannya adalah pada saat pasien mau keluar dan pada saat pasien mau pindah ruangan ya. Ingat bahwa update ruangan ini, update penggunaan ruangan dan harga ruangan ini dilakukan ketika pasien mau keluar dari ruangan ini atau pasien mau dipindahkan dari ruangan ini ke ruangan lain. Maka Anda silakan memasukkan penggunaan ruangannya di sini ya. Hari dirawat, kemudian total harganya berapa. Seperti itu ya. Biayanya sudah bisa dilihat di sini ya. Saya kira untuk tutorial ruangan seperti itu. Data itu kan nanti akan dikirim ke kasir ya. Saya kira sampai di situ ya untuk update penggunaan ruangan, dan itu simpel saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.